Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyandi Akbar, NIM 1605022125, akan menjelaskan tentang analisis data, perkiraan, dan perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu yang harus kita ketahui adalah tujuan analisis data. Tujuan analisis data bagi sebuah bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data yang lebih akurat dan akan memberikan kepada bagian lain yang membutuhkannya. Yang kedua, menemukan suatu kecenderungan di masa yang akan datang dari data-data yang telah diketahui dan telah dikumpulkan. Dan ketiga, meminimalisir resiko kegagalan dari sebuah keputusan strategis yang akan diambil sebelum bisnis dimulai. Keempat, mengetahui kondisi dan kinerja bisnisnya. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kecenderungan permintaan pasar terhadap produknya. Yang kemudian yaitu jenis-jenis data yang dianalisa. Yang pertama yaitu data produk yang tidak lolos uji kualitas. Yang kedua, data piutang yang tidak terbayar oleh pelanggan atau kredit macet. Yang ketiga, seberapa besar tingkat permintaan kebutuhan akan produk di pasar. Yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan akan suatu produk. Dan yang kelima yaitu keinginan produk dari konsumen yang belum ada di pasar. Yang kemudian yang harus kita ketahui ada sumber-sumber analisis data. Adapun sumber analisis data yaitu satu, langsung dari pelanggan, berasal dari media atau surat kabar, berasal dari internet, search directories, berasal dari pusat data statistik, perpustakaan, dan yang terakhir data internal perusahaan. 4. Metode analisa data. Metode analisa kuantitatif yang mencakup time series method dan casual method. Yang kedua, metode dekomposisi. Yang ketiga, metode moving average. Dan yang terakhir, metode exponential smoothing. Adapun manfaat analisis data yaitu satu, dapat diambil tindakan manajemen yang tepat. Yang kedua, untuk membuat rekomendasi. Yang ketiga, informasi lebih akurat. Keempat, untuk mengurangi resiko. Dan yang terakhir, menjawab hal yang bersifat intuitif. Yang keenam yang kita ketahui adalah kerangka analisa pemecahan masalah dengan SWOT. Yang pertama, tahap 1. Pahami, ketahui, dan mengerti informasi yang didapat atas hasil riset dan uji coba. Tahap kedua, memahami masalah yang ingin dianalisa, yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada serta peluang dan hambatan. Penerapan analisis SWOT dalam mengambil keputusan yaitu memasuki sebuah industri baru, memutuskan untuk meluncurkan produk baru, menganalisa posisi perusahaan dalam persaingan saat ini, dan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan yang terakhir membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang akan terjadi. Yang kemudian yaitu merencanakan peta bisnis atau business plan. Tahap dalam perencanaan peta bisnis yaitu 1. Tahapan riset dan survei lapangan. Kedua, tahapan pengumpulan data dari internal dan eksternal. Ketiga, tahapan evaluasi data dan pengelolaan data dengan metode statistik. Keempat, tahap penyelesaian hasil riset dan survei. Kelima, tahap perencanaan dan analisa pemilihan strategi. Dan yang terakhir yaitu tahap persiapan, pembuatan dan penyusunan rencana bisnis. Dan kemudian yang harus kita ketahui yaitu manfaat rencana bisnis. Manfaat rencana bisnis yaitu membantu wirausahawan untuk berpikir tentang bisnisnya, kemudian membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi ide-ide. Yang ketiga, memberikan informasi dan sinyal bagi bisnisnya, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dari wirausahawan. Yang kelima, untuk belajar dari kegagalan, kesalahan, dan pandangan-pandangan bisnis. Keenam, menuntun wirausahaan agar menjadikan bisnis pertamanya. Ketujuh, mengingatkan agar dalam berinvestasi tidak berdasarkan keputusan yang bersifat emosi. Dan yang terakhir yaitu membantu wirausahaan dalam mencari rekan bisnis, pemodal, dan investor. Kemudian bagian penting dalam rencana bisnis yaitu mengidentifikasi rencana bisnis. Setelah mengidentifikasi rencana bisnis, kita harus merancang konsep bisnis. Kemudian membuat peta jalan bisnis. Setelah itu menentukan alternatif strategis sebagai rencana cadangan. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana jalan keluar bila terjadi kegagalan total dalam bisnis. Kemudian yang dibahas dalam rencana bisnis. Yang pertama itu yang harus dibahas adalah format konsep bisnis. Yang kedua, format konsep strategi. Yang ketiga, format konsep operasional. Keempat, format konsep dan strategi perencanaan keuangan. Dan yang terakhir adalah format-format lain yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yang harus diketahui adalah format penyusunan dan pembuatan rencana bisnis. Dalam formatnya harus mencakup 1. Introduction atau perkenalan.
Yang kedua, executive summary, di mana hal tersebut harus clear, exciting, efektif, dan atraktif. Dan yang kemudian the product, yaitu tentang produk tersebut. Yang keempat, the business. Yang kelima, the industry. Yang keenam, business goals atau tujuan dari bisnis tersebut. Dan berikutnya, marketing plan. How will you reach buyers? Yaitu bagaimana kamu mencapai pembeli yang kamu inginkan. Dan terakhir, dan berikutnya financial plan. Dan yang terakhir, marketing communication, yaitu bagaimana kita mempromosikan produk kita terhadap pasar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.